Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan bahas tentang beberapa orang ketika khutbah Jumat berlangsung, dia menulis materi khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Itu bukan sesuatu yang buruk memang begitu, tapi apakah itu dibolehkan dalam syariat atau tidak? Karena defaultnya ketika khutbah disampaikan, defaultnya fastami'u lahu wa ansitu, fastami'u dengarkan, wa ansitu dan diam begitu. Jadi itu ketentuan default daripada untuk makmum ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Lalu kalau nulis, apakah dibolehkan atau tidak menulis materi khutbah yang disampaikan? Karena teman-teman yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi seperti ini. Man tawaddu'a, hadisnya cukup panjang ya. Siapa yang berwudu kemudian dia perbagus wudunya, kemudian dia datang untuk sholat Jumat, kemudian dia mendekati imam, kemudian dia mendengarkan dan diam, maka Allah maafkan, Allah ampuni dosanya antara Jumat ke Jumat dan ditambah 3 hari. Nah, kemudian di ujung hadis Nabi Muhammad SAW menambahkan, wa man massal hasa, dan siapa yang mengusap kerikil. Jadi karena kondisi Masjid Nabawi ketika itu memang beralaskan tanah, beberapa orang agak risih kalau sujud langsung ke tanah karena ada kerikil. Nah, orang ketika khutbah dia mengusap itu bagian tempat sujud, bagian kerikil yang ada di bagian tempat sujudnya dia usap begitu. Wa man massal hasa, siapa yang mengusap kerikil faqad lawa, maka dia telah lalai, dia telah melanggar ketentuan khutbah yang mestinya dia diam mendengarkan, malah dia abai. Dengan apa abainya? Dia lalainya dengan apa? Dengan mengusap. Jadi hanya sekedar mengusap kerikil saja itu sudah dikatakan sebagai lagwun, sudah dikatakan sebagai pekerjaan yang mengabaikan, yang lalai daripada mendengarkan khutbah. Nah, dalam hadis ini di Imam An-Nawawi, ini ya, memassal hasa faqad lago. Dalam hadis ini, di hadis ini Imam Nawawi Ad-Dimashqi menjelaskan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dalam hadis ini ada larangan untuk mengusap kerikil dan sejenisnya yang termasuk abas. Abas itu pekerjaan sia-sia yang melalaikan dari mendengarkan khutbah ketika khutbah berlangsung. Dan di dalamnya juga ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW untuk memfokuskan hati serta anggota tubuh yang lain ketika khutbah untuk menang. Jadi memang pekerjaan kecil mengusap kerikil pun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai isyarat bahwa memang ketika khutbah seluruh badan kita difokuskan untuk memperhatikan khutbah. Hati kita memperhatikan, mendengarkan, kuping juga siap siaga, badan pun fokus kepada apa yang disampaikan oleh khatib begitu. Itu maksud hadis ini. Memang tidak disebutkan larangan secara eksplisit untuk menulis nggak boleh. Nah, tapi ternyata kita temukan larangan itu dalam kitab Fathul Qadir, yaitu karangan Imam Ibnul Humam, Al-Kamal Ibnul Humam, dari kalangan Al-Hanafiyah. Beliau mengatakan yahrumu fil khutbati, diharamkan ketika khutbah untuk berbicara walaupun itu amar ma'ruf. Artinya kalau kita bicara ngomong sama jemaah yang samping bilang, "Mas, jangan ngobrol." Itu kan keperbuatan baik sebenarnya. Itu pun dilarang dalam syariat. Jadi itu termasuk abas, itu termasuk lawun dalam khutbah. Jadi walaupun yang kita omongin itu benar, Mas, nggak boleh ngobrol, tapi tetap nggak boleh. Walaupun yang diomongin itu adalah kebaikan atau juga bahkan tasbih. Bahkan tasbih pun dilarang, juga diharamkan di dalam khutbah. Ketika khutbah diharamkan makan, minum, serta menulis al-kitabah. Dan kitabah di sini tidak dibedakan apakah yang dia tulis itu materi khutbah atau tidak. Jadi memang para jemaah yang teman-teman yang dirahmati Allah, memang
menulis itu sesuatu yang dilarang dalam syariat ini ketika khutbah sedang berlangsung, karena defaultnya perintahnya ketika khutbah dilaksanakan kita itu diam dan mendengarkan. Bahkan pekerjaan kecil seperti mengusap kerikil pun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih lagi menulis. Kalaupun dikatakan menuliskan justru membuat kita fokus, justru orang ketika menulis tidak lagi fokus terhadap khutbah, dia fokus terhadap tulisannya. Fokus terhadap tulisan dan huruf-huruf yang dia tulis itu membuat dia abai, jadi lagun juga terhadap khutbah yang disampaikan. Maka itu hindarilah menulis khutbah ketika khutbah disampaikan. Kalau memang ingin mengambil manfaat dari materi khutbah yang disampaikan, rekam saja. Direkam dengan alat perekam, dan kita semua, hampir semua kita sudah punya alat perekam itu di gadget kita masing-masing gitu ya. Jadi rekam saja materinya, kemudian nanti setelah khutbah selesai, setelah sholat selesai, diresum, diulang lagi, ditulis ulang lagi setelah khutbahnya selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus fokus ketika khutbah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala antara Jumat ke Jumat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.